Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Aprianti dengan NIM C1CN024109, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah, PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Dengan mata kuliah Perpajakan 2, dosen pengampu Bapak Dr. William Eka Putra SE, MSI, CEQNR, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SE, MAK. Poin yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi PPh pasal 23, yang kedua tarif PPh pasal 23, yang ketiga perhitungan PPh pasal 23, yang keempat yaitu definisi PPh pasal 26, yang kelima tarif PPh pasal 26, dan yang terakhir yaitu perhitungan PPh pasal 26. Definisi PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penghargaan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Adapun pemotong PPh pasal 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KIP. Strip 50 garis miring PJ garis miring 1994. Penghasilan yang bisa dikenakan oleh PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Selanjutnya yaitu royalti, selanjutnya hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Selanjutnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, selanjutnya imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, tarif PPh pasal 23. Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh pasal 23 yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, dikenakan 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi, dikenakan final, bunga, dan royalti. Selanjutnya, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, jasa perancang, jasa pengoboran di bidang migas kecuali yang dilakukan BUT, jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, dan jasa penerbangan hutan. Yang terakhir, untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Materi selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 23. Contoh, PT Biru Sampul adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian. Yang pertama, pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis. Adit memiliki NPWP, Rizky memiliki NPWP, dan Syifa belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Adit sebesar 25 juta, royalti untuk Rizky sebesar 10 juta, dan royalti untuk Syifa sebesar 5 juta. Yang kedua, pembayaran bunga pinjaman kepada BRI untuk bulan September sebesar 1.500.000. Jadi, perhitungan pajak penghasilan untuk PT Biru Sampul adalah sebagai berikut.
Adit, 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750. Untuk Rizky, 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500. Dan Syifa, 15% dikalikan 5 juta sama dengan 750.000. Karena Syifa masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal 100% dikalikan dengan Rp750.000 sama dengan 750.000. Dengan demikian, Syifa akan terkena pemotongan sebesar 750.000 ditambah 750.000 sama dengan 1.500.000. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Yang kedua, untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada BRI tidak dikenakan PPh pasal 23, sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank dan merupakan pengecualian terhadap PPh pasal 23. Yang selanjutnya, definisi PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Selanjutnya, tarif PPh pasal 26. Yang pertama, tarif 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran jaminan, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi, swab, dan transaksi lindung lainnya, perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Yang kedua, tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang keenam, perhitungan PPh pasal 26. Contoh, Jang Nara adalah seorang atlet dari Korea yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia yang berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikalikan dengan 100 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Maka, atas penghasilan yang diterima oleh Jang Nara tersebut akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20 juta rupiah. Nah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.